Dari Instagram. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya mahasiswa berniat mencari tambahan dengan menjadi ojek online. Apakah diperbolehkan Menjadi ojek online atau bekerja di ojek online? bekerja di ojek online? Menjadi ojek online, mahasiswa ojek. Berubah jadi motor gitu. Apakah diperbolehkan bonceng wanita bukan mahram seperti ojek online, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Terima kasih. Semoga Allah menerima segala amal ibadah, Ustadz. Alhamdulillah, semoga adinda mahasiswa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan studinya dan tidak mengabaikan studi yang sedang dikerjakan. Ya, silakan langsung dijawab Mas Andi. Gimana kira-kira menurut Mas Andi? Boleh nggak? Masya Allah. Saya membaca pertanyaan. Iya, boleh nggak kira-kira tuh? Laki-laki bonceng yang bukan mahram. Tidak boleh, Ustadz. Tidak boleh. Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana? Solusinya mengikuti sunnah, mengikuti syariatnya aja. Di syariat. Baik, nah syariat di Islam itu sangat komprehensif. Di perbuatan-perbuatan aktivitas masuk pekerjaan yang baik-baik, yang tidak bertentangan dengan syariat itu dibolehkan. Silakan ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168. Hai semua manusia, silakan beraktivitas. Ya, bekerja di muka bumi di tempat yang bisa dijangkau. Minnya di situ tabi'id sebagian karena nggak bisa semua bumi kita jelajahi. Sebagian tempat yang mungkin kita bisa jangkau, silakan beraktivitas bekerja. Minimal mencari sesuap nasi, ya kan? Kalau ditanya mau kemana Pak Andi, mencari sesuap nasi gitu kan? Padahal satu rice cooker ya, belum juga dengan yang lain-lain bisa ada gitu. Nah itu halalan, pertama mesti legal, halal, nggak boleh melanggar hukum. Jangan mencuri, jangan korupsi, ya, jangan menipu dan sebagainya. Dan thayyiban, cari yang terbaik, yang baik-baik. Nah ini halal, diikat dalam persepsi hukum. Dalam hukum positifnya, dalam skala universal, jangan melanggar ketentuan hukum di mana otoritas kita tinggal. Misalnya di sini nggak boleh korupsi, nggak boleh mencuri, nggak boleh merampok, nggak boleh menipu, nggak boleh. Dalam agama pun pasti mengharamkan itu. Yang kedua, dalam persepsi keagamaan, walaupun menurut hukum positif boleh, tapi agama tidak membolehkan, maka tidak boleh dilakukan. Ya, seperti tadi misalnya kan, mohon maaf sekali, hubungan antara laki-laki dengan perempuan dibatasi. Ya, pembatasan ini sesungguhnya penghormatan dari syariat untuk menjaga supaya tidak terjadi hal-hal buruk yang kemudian bisa lahir karena Allah kan sang pencipta, Allah tahu bagaimana kecenderungan kita, ya, atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dihindari sehingga syariat memberikan solusi. Apa diantaranya? Ojek laki-laki bisa membonceng yang laki-laki, perempuan membonceng yang perempuan. Kalaupun dalam suasana darurat, maka kaidah berbunyi ad-daruratu tubihul mahdharat. Dalam kondisi yang darurat, maka dibolehkan sesuatu yang tadinya terlarang. Ini sudah umum prinsipnya. Seperti misalnya maaf, daging babi kan haram. Ya, tapi kalau misalnya terjebak dalam satu keadaan di hutan jauh, nggak ada makanan lain, kalau nggak makan bisa tersakiti, bahkan bisa menjadi persoalan fisik. Nah, yang ada cuma babi misalnya. Boleh nggak makan babi? Tidak boleh. Karena babi kan besar gitu kan, ya. Yang boleh apa? Masak dulu kan, ambil sebagian. Itu pun bukan untuk menikmati, itu untuk menghilangkan lapar saja sambil mencari lagi, ya, ayam, kambing, apa dan sebagainya. Jadi kalau sudah ketemu misalnya ayam, nah maka babi ditinggalkan. Yang boleh makan apa? Kalau sudah ada ayam. Ayam. Oh, tidak, ayam besar begitu kan, makan daging ayam ya, sembelih dulu, ambil sebagian. Nah, jadi kalau sudah ada itu tinggalkan. Nah ini juga kalau darurat sifatnya, misalnya ada kecelakaan nih, terus ada dokter cuma satu yang dibonceng, Anda ojeknya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau mau ngambil skatnya yang paling bagus, misal begini, Anda kasih skat nih. Lagi musim pandemi ngasih banyak hikmah juga. Jadi ojek di sini dikasih skat di sininya, sehingga penumpang dengan ojeknya itu tidak langsung berhubungan atau langsung bersentuhan ya secara langsung. Jadi ada pisah, ada skat di dalamnya. Ya, dan tentunya jangan modus ya, jangan mendesain tertentu supaya misalnya ada kondisi-kondisi tercipta yang justru bertentangan langsung dengan syariat. Saya kira demikian. Ya Allah taala a'lam bissawab. Baik, ada lagi Kang Ade? Ini menarik Ustadz, masih dari Instagram Ahmad JR0701. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, apa hukumnya seseorang istri yang terlalu menyukai drama Korea sampai-sampai nonton di sela-sela kesibukan mengurus rumah tangganya? Syukur. Drama Korea disingkat drakor. Iya. Ya, jadi sebetulnya begini ya, mau drama Korea, drama Jepang, itu kan, mau drama apa sajalah gitu yang dari manapun, sebetulnya diikat dengan hukum yang sama. Ya, hukumnya itu pertama tidak boleh melalaikan kewajiban-kewajiban, ya bahkan amalan-amalan yang menuntut kita untuk mengerjakannya. Ya kalau sekiranya itu bisa, mohon maaf sekali, menggugurkan kewajiban atau mengabaikan kewajiban, maka apapun jenisnya itu bisa haram. Bisa haram hukumnya.
Apalagi misalnya mengabaikan sholat, tadi mengabaikan kegiatan yang wajib bagi istri di rumah tangga, kan anak bayi nangis pengen diberi ASI, nanti dulu mama lagi sibuk nih, ini nikah apa enggak nih si Yungce misalnya kan. Nah, itu kan juga jadi nggak bagus gitu ya, itu bisa haram hukumnya. Ya, ingat jangan dipotong ya video saya, tiba-tiba nanti bikin tagline dipotong pemburu konten Ustaz Adi mengharamkan drama Korea misalnya. Bukan itu yang saya maksudkan. Saya membahas tentang hukum umum apapun keadaannya. Ya, mau apakah Anda melihat gambaran, bahkan kajian sekalipun. Anda nonton kajian semacam ini misalnya, ya bahkan ta'lim, tiba-tiba kemudian melalaikan sholat. Harusnya sholat, kan Anda ngikutin ta'lim dulu misalnya, atau seharusnya memberikan ASI kepada anak. Jadi semua hukum diikat yang sama. Jadi ini pertama, hukum tingginya bisa jatuh haram jika memang kewajiban yang ditinggalkan dan ada unsur kesengajaan di dalamnya. Yang kedua, paling rendah bisa makruh. Kalau sifatnya bukan wajib, tapi diterabaikan. Ya misalnya beres-beres di rumah gitu kan, kemudian misalnya nata-nata dan seterusnya, jadi ini diabaikan karena sibuk dengan nonton-nonton yang tadi disebutkan. Saya kira diatur waktunya lah, kan yang namanya drama, film dan sebagainya bukan sesuatu yang nyata. Ya masa kita mengabaikan yang nyata demi yang fiktif gitu kan jadi aneh gitu kan. Suami Anda nyata gitu, ngapain mikirin sesuatu yang fiksi ya. Mohon maaf, anak Anda nyata, suami Anda nyata kan, pekerjaan kehidupan nyata, kenapa kita sibuk dengan yang fiktif sementara kita abai dengan yang nyata? Itu artinya sedang ada setan memperdayai. Karena setan pernah berjanji, setan itu pernah bersumpah langsung kepada Allah sebelum dia turun ke bumi. Itu ada diabadikan di Quran surah keempat ya, surah keempat, surah An-Nisa ya. Apa artinya An-Nisa? Sapi betina itu Al-Baqarah. Iya, sapi betina. Kalau An-Nisa iya, An-Nisa perempuan. Jadi Al-Baqarah sapi betina, Al-Imran keluarga Imran, baru An-Nisa perempuan. Tapi ingat Kang Andi, kalau ngaji itu nama-nama Al-Qur'an itu hanya boleh dibacakan dengan nama aslinya. Ya, kalaupun kita nyebut seperti ini ya, walaupun dia punya terjemahan. Misalnya ada An-Naml semut, An-Nahl lebah gitu kan, An-Nisa ibu-ibu gitu kan, perempuan-perempuan, Al-Baqarah sapi betina. Jadi kayak gini saya ngobrol nih, Kang Ade lagi ngapain nih? Saya mau rojaah surat apa? Surat semut misalnya. Nah itu nggak boleh. Ya, nanti saya tanya, Ustaz apa? Saya surat Mama misalnya, An-Nisa gitu kan, surat semut, An-Naml, tidak. Jadi hilang i'jaznya, hilang keindahan kekagumannya. Jadi Al-Quran itu bisa agung ketika disampaikan dengan bahasa Qurannya. Walaupun dia punya terjemahannya karena ada kisah di dalamnya. Nah di An-Nisa di ayat ke-118. Bahkan dari 116, 17, 18 ya, sampai ke 119 bahkan. Paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Itu dari untayan setan yang dilaknat oleh Allah. La'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Lalu dia berkata, ini yang kalimat yang penting di garis bawahnya. Wala udillannahum wala umanniyannahum. Ya Allah, aku akan berusaha sekeras-kerasnya untuk menyesatkan anak cucu Adam supaya mereka jauh darimu, wala umanniyannahum, dan aku berikan angan-angan, imajinasi. Jadi diberikan angan-angan, dikasih imajinasi, bayang-bayangin, terus ya kayak gitu. Apa saja nanti perangkat yang bisa digunakan, bisa lewat handphone, bisa gambar, bisa TV, bisa di tempat-tempat kotor seperti kamar mandi. Itu kamar mandi itu tempat kotor ya teman-teman yang di sini tuh. Jadi jangan sampai cari imajinasi di kamar mandi, itu salah. Ya, kok lama amat, ngapain nggak keluar misalnya kan lagi ini nih cari imajinasi. Nah itu tidak tepat, hati-hati karena itu ada permainan setan di dalamnya. Jadi kalau ada orang membayangkan larut dalam misalnya kayak tadi ada drakor dengan yang lain tuh seakan-akan hadir dalam kehidupan nyata, bikin syukuran misalnya kan karena si Yungce nikah dengan si Cepi misalnya kan, wah itu di drama misalnya, terus tiba-tiba dia yang syukuran kan jadi aneh tuh. Itu ada pengaruh yang sangat kuat. Mesti keluar dari zona itu, alihkan kepada Al-Quran, alihkan pada ibadah dan hadir di dalam kehidupan nyata. Saya kira itu ya. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Satu lagi di YouTube, coba kita lihat. Ini dari IG, satu lagi YouTube biar seimbang. Sekarang dari YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan mengenai bacaan yang dibaca setelah membaca Al-Quran. Soalnya saya biasanya kalau selesai baca Al-Quran dari sejak kecil baca Shadaqallahul Azim. Dan baru-baru ini ada yang bilang kalau tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Mohon penjelasannya Ustaz. Jadi biasanya sejak kecil mengakhiri setelah bacaan Quran sekarang ada Ustaz bahwa itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah. Terus yang diajarkan Rasulullah apa? Mohon penjelasannya. Apa Ustaz itu tidak memberi solusi ya, misalnya tanya lagi itu harusnya ditanya, terus Ustaz yang diajarkan Rasulullah apa gitu kan, kan jelas nanti ya, cuma nanti nggak ada pertanyaan ke sini. Baik, pertama kita jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ismi itu nama saya. Jadi ism itu nama, saya, ismi nama saya. Jadi kalau di Arab masmuka ismi Adi.
Ya kalau misalnya namanya misalnya siapa Pak Aziz, Mas Muka Ismi Aziz. Nah gitu misalnya Ismi itu nama saya. Baik. Jadi kalau ada I itu saya. Bait misalnya rumah saya baiti. Ya tinggal gitu. Buku kitab, buku saya kitabi. Ya, masjid saya masjidi. Ya, barang-barang bekas. Kalau barang-barang bekas saya Bekasi itu bukan. Jadi itu lain. Kalau saya Cimahi. Cimahi ya. Jadi gini, persoalan ini persepsinya begini ya. Persepsi itu harus kita kembalikan kepada konteks hukum syariat. Di syariat itu begini, ada yang langsung perbuatan dicontohkan dan dalil seperti sholat. Ini dalilnya ada, contohnya ada. Makanya Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti melihat saya sholat. Jadi sholat itu contoh yang sempurna dari awal sampai akhir. Ada dalilnya, ada contoh sementara. Setelah itu ada Nabi mengerjakan, ada tidak. Jadi sahabat ada yang mengerjakan, kemudian ada yang tidak. Seperti kunut. Kunut itu di awal Nabi SAW pernah mencontohkan. Kemudian setelah itu Nabi ada yang menyebutkan berhenti sementara, ada yang mengajarkan ya kepada Al Hasan, kepada Ibu Umar. Makanya Ibnu Umar, Al Hasan disebutkan. Kemudian kunut yang lainnya ada yang tidak. Maka itu masih boleh dikerjakan. Ada yang dalilnya ada, tapi contoh tidak ada. Ini menarik nih. Ada dalilnya, contohnya tidak ada misalnya. Nah ini ada lagi yang spesifik seperti misalnya zakat. Dalilnya kan ada zakat. Nah sekarang saya tanya, kalau zakat fitri dikeluarkan nih, pakai apa? Pakai uang. Uang kan alternatif ya, walaupun ada perdebatan di situ. Nah tapi yang sering kita keluarkan selain uang apa? Beras. Kenapa beras? Coba tunjukkan pada saya. Mana contoh di zaman Nabi zakat pakai beras? Silakan cari. Itu sampai kiamat kurang 2 hari, nggak akan ketemu. Ya, pakai kurma waktu itu. Iya, karena Nabi saat itu tidak ada zakat dengan beras. Nabi zakatnya baik kurma atau gandum. Wah, ulama melihat kurma, gandum itu makanan pokok. Orang Arab dari dulu, di jahiliyah, zaman Nabi sampai sekarang makanannya kurma dan gandum. Ya karena itu beliau zakat menggunakan kurma dengan gandum. Karena fitri itu dari kata futur, makanan pokok yang dimakan gitu. Jadi kita zakat menggunakan makanan pokok supaya mereka bisa makan. Untuk menunjukkan puasa selesai, hari ini makan. Saat kita makan, orang lain nggak makan. Sehingga di situ ada zakat fitri. Fungsinya membersihkan kedalaman jiwa yang paling dalam disebut fitrah. Karena itu ada yang menyebut dengan maknanya disebut dengan fitri, ada yang menyebut hikmahnya disebut fitrah. Jadi kalau orang bilang zakat fitrah, itu hikmahnya. Kalau orang bilang zakat fitri, itu bentuknya. Ya maknawi yang langsung diberikan materinya sehingga bisa memberikan kekenyangan dan menunjukkan puasa telah selesai. Nah, zaman Nabi makanannya sampai sekarang di Arab kurma dan gandum, makanan pokoknya. Maka ulama melihat kalau di tempat lain ada makanan pokok selain ini, maka boleh menggunakan makanan pokok itu. Sekarang Kang Andre makanan pokoknya apa? Beras. Oh, bukan. Kalau saya nasi. Kalau beras itu makanan pokok bagi hewan yang punya tembolok. Ayam, bebek, itu beras. Ya, kalau saya nasi. Nah, sumber nasi dari apa? Dari beras. Ya, makanya sumbernya boleh diberikan sebagai zakat. Jadi zakat dikeluarkan dari situ. Nah, sekarang kan contoh nggak ada, tapi dalil ada, dalil keumumannya. Ya kan? Karena itu di sini boleh kita kemudian berzakat menggunakan. Itu yang ketiga. Ada formulasi yang terakhir, dalilnya bahkan samar. Ya, samar sekali. Tapi kemudian dari sini contoh tidak ada, dalilnya samar. Seperti apa contohnya? Misalnya makan dob. Tahu dob nggak? Dob itu hewan sejenis kayak biawak, tapi bukan biawak. Jadi kayak kadal gurun di gurun Sahara itu, ya. Nah itu satu kejadian Khalid bin Walid, kenal? Pernah dengar namanya? Pernah dengar. Itu Khalid tuh panglima besar, satu di antara 38 panglima besar. Nabi punya 12.000 sahabat, 38 panglima. Satu kualitas panglimanya bisa menaklukkan Persia Romawi. Itu Khalid pernah nombak itu dom tadi, dob kemudian dimasak, dihidangkan kepada Nabi. Nabi diam saja. Diam. Jadi tidak makan, kalau makan kan berarti jelas kan, tapi tidak melarang. Nah, Khalid ngetes, ini haram nggak gitu? Ya, haram nggak? Kalau haram nggak boleh makan kan? Maka dimakanlah oleh Khalid, Nabi diam, nggak komentar. Nah, sedangkan diam, dalam fikih itu tanda setuju. Tanda setuju, ya. Kalau di kaidah itu, as-sukutu alamatu he'eh. Ya, diam itu tanda setuju. Itu kan setuju, diam ya. Makanya kalau ada perempuan dilamar, jangan diam. Tandanya setuju. Kalau nolak katakan, saya tidak sepakat, tidak setuju misalnya. Ya, apakah Adinda mau menerima lamaran ini? Diam ya, tandanya setuju. Ya, jadi walaupun misalnya sedang sariawan atau apa kasih kode. Kalau diam setuju, kalau tidak ya katakan saya hari ini rasanya ingin sekali berterima kasih, namun sayang saya ada kesibukan sehingga belum sempat mengakomodir yang baik lah. Jadi as-sukutu alamatu diam tanda setuju. Suku itu alamatu na'am gitu ya. Diam itu tanda setuju. Nah, Nabi diam berarti setuju kan?
Nah, di situ namanya takrir, ketetapan Nabi. Itu dalilnya samar karena nggak langsung disebutkan, contohnya juga nggak ada karena nggak Nabi makan, tapi mendiamkan. Nah, disepakati oleh ulama takrir berarti boleh, halal lagi bab itu. Nah, kenapa Nabi nggak makan? Coba, kalau itu boleh. Karena nggak selera. Ya, selera Nabi itu kambing gitu kan. Nah, kalau ada kambing ngapain makan ini gitu ya. Nah, Khalid kenapa nggak milih kambing? Coba, kenapa nggak milih kambing guling? bukan karena nggak ada, karena Nabi kan nggak makan, berarti makan yang lain kan? Karena Khalid itu orang lapangan, Khalid panglima, Khalid orang militer. Di militer, waktu bertugas dimanapun, belum tentu menemukan kambing guling. Kambing guling, kambing push up, ayam lepas, ayam ini belum tentu ketemu. Di hutan namanya, di hutan siapa bisa dapatkan, ya kan? Ya karena itu yang mungkin didapatkan di hutan, mungkin ada ular, ada ini, ada itu. Khalid harus memastikan kalau yang ada cuma ini. Kalau misalnya nggak tahu hukum, wah bahaya nih. Ya nanti misalnya pas diserang tuh, serang kata musuhnya, jangan ditembak, biarin aja, ntar mati sendiri. Karena mau makan ini takut haram, makanya takut haram. Harus dipastikan hukumnya. Ya, karena itu muncul hukum kemudian dan diiyakan di situ. Jadi hukum syariat diikat dengan 4 hal ini. Ada dalilnya yang langsung, ada kemudian dengan contohnya juga, ada dalil contoh sementara, ada dalil contoh tidak terlihat langsung, tidak ada contohnya, ada yang keempat samar sifatnya sebagai isyarat. Nah, terkait dengan pernyataan ini, shadaqallahul azim gitu kan, setelah menunaikan bacaan Al-Qur'an. Ingat, bacaan Al-Qur'an itu ibadah. Tapi perbuatan setelahnya yang menutup itu bukan termasuk rangkaian bacaan Al-Qur'an. Sehingga tidak membutuhkan dalil untuk menutup itu. Ya, misalnya mau diam aja nggak ada masalah. Sekarang kalau diam misalnya, berarti nggak sesuai sunnah Nabi, karena Nabi nggak ngajarin diam. Dari mana taunya Nabi diam? Sama aja kan? Maka di sini ada takrim dari ulama untuk membenarkan ajaran Al-Quran. Takrim itu dari isyarat Nabi. Apa isyaratnya? Buka lagi di An-Nasai. Jadi ngajinya perdalam. Buka kitab Sunan An-Nasai, jilid yang ketiga halaman 188. Di situ Nabi sering menyampaikan khutbah Jumat pembuka. Bahkan ustadz-ustadz ini pun menyampaikan sebetulnya di setiap pembuka Jumat. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya kadang-kadang ada tafsiran kullu dhalalatin finnar gitu kan. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Maka kita meyakini bahwa perkataan firman yang paling benar mutlak adalah kitab Allah. Asdaq itu paling benar. Kalau kita ingin membenarkan apa yang disampaikan Nabi, ingin mengatakan benar ya Rasulullah, Quran itu benar, kita kan Al-Quran, maka kita katakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Ya kan? Allah maha benar dan Rasulnya benar ketika menyampaikan. Kenapa khatib yang mengatakan sadaqallah wa sadaqa rasuluh nggak disoal? Ya kan? Nah, kalimat itu kalau kita ingin bawa untuk membenarkan Al-Quran, setelah kita baca maka kita katakan sadaqallahul azim. Seakan-akan kita takrim dan mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi ketika Nabi mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Yang paling benar, yang harus kita yakini, kita amalkan adalah kitabullah, itu Al-Quran. Maka kita baca Al-Quran. Begitu kita baca, yang kita baca itu bukan sekedar baca, karena bukan kitab biasa. Maka kita yakini ini kebenarannya. Ini harus kita amalkan. Maka kita ungkapkan dengan lisan kita sadaqallahul azim, dari mengambil dari isyarat Nabi, dari kalimat tadi. Dan itu ulama yang meriwayatkan sampai dengan ke kita. Ulama mempraktikkan. Kan? Jadi tidak ada masalah di sini. Kita nggak bisa hukumi bidah. Bidah itu terkait dengan ibadah. Ibadah itu saat bacaan Qurannya. Sementara ini di luar Al-Quran. Kan? Kan nggak ada contohnya dari Nabi. Ingat Joni, jadi kan setiap hukum itu kan ada 4 tadi itu. Ya, nggak semua kalau nggak ada contoh nggak dikerjakan. Sekarang kita balik tanya, contohnya apa coba? Kan nggak ada. Dari situ kita ambil isyarat takrim untuk memuliakan Al-Quran, diambil tadi dan tidak bertentangan dengan syariat. Jadi ngajinya kita perdalam lagi dalam konteks itu.